Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur. Kami mensyukuri hari yang Engkau beri bagi kami supaya kami boleh beribadah, beristirahat dari segala pekerjaan kami yang melelahkan dan menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi kuatkan hati kami dan arahkan mata kami semata-mata kepada Tuhan yang berlimpah dengan kasih karunia yang telah memberi Kristus menebus dan menyelamatkan kami. Dan ketika kami akan berhadapan dengan kebenaran firman, kami datang sekali lagi kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Berbelas kasihanlah bagi kami dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja membuka pikiran kami supaya kami mengerti firman dan menolong kami supaya kebenaran firman itu menjagai kami. Sehingga ketika Kristus datang kembali berjumpa dengan kami boleh memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat yang mendengarkan, Engkau jugalah yang memimpin segala sesuatu yang dipersiapkan dan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang menyampaikannya. Kiranya kebesaran Tuhan, kebesaran Kristus dan kemuliaan Kristus itu boleh kami lihat bersama-sama sekali lagi melalui kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita akan melanjutkan perenungan kita. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya membahas mengenai pencobaan di padang gurun dan itu tidak selesai, sehingga saya berharap hari ini Bapak Ibu dan saya bisa selesai. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, kita bergantian sampai 10, lalu ayat 11 kita baca sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Bersama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya lihat sekali lagi, saya hanya akan mengingatkan beberapa poin yang Bapak Ibu dan saya sudah renungkan di minggu yang lalu. Yaitu di dalam ayat 1 mengatakan Yesus dibawa oleh Roh Kuduslah yang memimpin Yesus Kristus pergi ke padang gurun dan kemudian dikatakan di sana dia dicobai oleh iblis. Bapak Ibu, saya memberi penjelasan bahwa Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai dan Allah tidak dicobai. Sehingga mungkin kita bisa lihat dari perspektif Ulangan pasal yang ke-8. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk menguji dia. Namun di momen yang sama, iblis hadir untuk mencobai Yesus Kristus. Seringkali Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa di dalam Alkitab itu satu momen yang sama, dua oknum ini bekerja. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 1, kita tidak baca, Bapak Ibu nanti bisa lihat 2 Tawarik pasal 21 ayat 1, di situ dikatakan, lalu iblis membujuk Daud untuk menghitung tentaranya. Dan konsekuensinya nanti Bapak Ibu dan saya tahu adalah hukuman. Tapi kalau ditanya siapa yang membujuk Daud, di situ dikatakan iblis yang membujuk Daud. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat dari perspektif 2 Samuel pasal 24 ayat 1, di situ Allah lah yang menawan hati Daud supaya Daud pergi dan menghitung tentaranya. Jadi yang mana yang benar? Iblis yang membuat Daud atau menggoda Daud untuk menghitung tentaranya, atau Allah lah yang telah menggerakkan Daud untuk menghitung tentaranya? Kelihatannya di dalam satu momen yang sama, satu peristiwa yang sama, dua oknum ini bekerja. Allah bekerja melalui apa yang disebut sebagai ujian, melalui tantangan-tantangan yang Bapak Ibu dan saya hadapi, supaya Bapak Ibu dan saya menjadi dewasa dan makin bergantung kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, kedewasaan ditandai oleh kebergantungan. Secara natural Bapak Ibu dan saya akan melihat kira-kira sedemikian. Makin besar seorang anak, makin kurang bergantung dia kepada Tuhan. Tetapi secara spiritual, makin dewasa saudara dan saya, makin bergantunglah saudara dan saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu maka di dalam momen yang sama, ketika Allah mengajak
Siapa Daud untuk menjadi rendah hati? Melalui ujian itu, iblis masuk dan kemudian iblis mengajak Daud untuk menjadi orang yang dewasa di dalam tanda petik, menjadi orang yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Daud, coba lihat tentaramu begini banyak, mau perang kemanapun, kamu pasti akan menang. Dengan tentara yang sedikit Allah menyertai engkau dan engkau memperoleh kemenangan. Apalagi kalau engkau memiliki tentara yang sedemikian banyak. Iblis membuat Daud seolah-olah menjadi dewasa dari ukuran manusia sehingga dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu dan saya menemukan ya dua perspektif ini bisa diberlakukan kepada Kristus. Kristus berdoa supaya belajar bergantung kepada Tuhan. Kristus itu bergumul dengan firman, saya pakai istilah meditasi, supaya dia mengerti kehendak Allah yang akan dia genapi. Iblis datang dan menggoda dia supaya dia menjadi independen daripada Bapaknya. Nanti kita akan lihat kan di dalam cobaan yang pertama, saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Tetapi tempat pencobaan ini, minggu yang lalu saya sebut, saya ajak kita untuk lihat, itu adalah padang gurun. Padang gurun bisa dilihat secara negatif. Bagi orang Yahudi pada masa itu adalah masyarakat di timur dekat kuno, padang gurun adalah tempat di mana iblis memang biasa bekerja. Itu adalah pusat kekuasaannya iblis. Membawa Yesus masuk ke sana, berarti membawa Yesus memang masuk untuk berperang di sarangnya iblis. Itu sesuatu yang sudah tak dapat dihindari. Masuk ke sana berarti dipimpin untuk masuk ke dalam peperangan secara spiritual melawan iblis. Saya bilang ya tempat-tempat yang hari ini oleh masyarakat, oleh gereja disadari sebagai tempat-tempat yang jahat. Tempat-tempat yang tidak suci, tempat-tempat yang memang harus dihindari. Hindarilah karena memang Anda akan berjumpa dengan godaan iblis di sana. Alkitab bilang jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Tetapi juga pada saat yang sama, padang gurun itu dari sudut pandang gereja pada masa itu dia anggap sebagai tempat retret, tempat pemimpin-pemimpin besar umat Allah itu dipersiapkan. Musa, Paulus dipersiapkan di padang gurun. Yohanes Pembaptis dipersiapkan di padang gurun. Sekarang Bapak Ibu dan saya lihat Yesus Kristus ketika dia mau masuk untuk melakukan pelayanan Allah yang besar itu, dia dipersiapkan di padang gurun. Tempat yang paling aman, tempat yang dianggap menjadi tempat di mana Allah bertahta, Allah hadir seperti gereja. Di sana pun iblis bisa kerja. Artinya Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia yang betul-betul sebenarnya tidak aman. Disinilah kita mengerti kenapa Paulus bilang kamu harus senantiasa berjaga-jaga. Tidak ada tempat bagi Bapak Ibu dan saya, tidak ada waktu bagi Bapak Ibu dan saya untuk tertidur di dalam konteks peperangan ini. Dan minggu yang lalu saya ajak kita untuk melihat setelah itu adalah pencobaan yang pertama. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Kamu anak Allah, kan waktu dibaptis Bapa sudah bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika benar kamu anak Allah, kok bisa lapar ya? Kalau memang kamu ini anak Allah, kenapa kamu itu bisa kekurangan makanan, kekurangan hal yang paling esensial untuk hidup? Orang kalau mau melayani Tuhan, mau mempermuliakan Tuhan, mesti hidup. Dan kalau orang mau hidup, mesti makan. Kok bisa Bapa membiarkan anaknya lapar? Itu berarti Bapa tidak memberikan kemungkinan bagi anaknya secara leluasa untuk melayani dan mempermuliakan dia. Ujian ini adalah ujian yang berusaha untuk membuat Kristus meragukan Bapanya dan meragukan firman yang keluar dari mulut Bapanya bahwa dia adalah anak yang dikenan oleh Allah. Ini adalah ujian yang pada saat yang sama, kalau tadi dia mengeksploitasi kelemahan, sekarang dia mencoba untuk mengeksploitasi kekuatan Yesus Kristus. Ubah batu ini menjadi roti. Pakai sumber daya yang ada, bukankah sangat rasional? Kalau kamu mau hidup, kamu harus makan supaya kamu hidup, lalu kemudian kamu mempermuliakan Allah. Dan Allah memberikan kepada kamu kuasa. Pakai itu. Ini adalah sesuatu yang sangat rasional. Cuman pakai sumber daya tanpa mengandalkan Tuhan, itu adalah perlawanan kepada Allah. Dan inilah yang kemudian dibujuk, dia berikan oleh iblis untuk menggoda Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dan saya menemukan di akhir penjelasan minggu yang lalu, Yesus percaya bahwa Allah Bapa itu setia. Dia percaya bahwa Bapa itu setia. Kalau Bapa bilang Yesus adalah anak, maka Yesus adalah anak. Dia percaya kepada firman, ini yang kita sebut sebagai iman. Perkataan-perkataan yang keluar dari Bapa itu adalah perkataan-perkataan yang benar, yang pasti terjadi. Kalau di dalam perjanjian lama Allah Bapa berjanji bahwa dia akan memelihara anak-anaknya, maka Yesus percaya bahwa dia adalah anak. Dia adalah anak entah di dalam kelimpahan atau di dalam kekurangan. Entah di dalam kelaparan atau di dalam kondisi yang kenyang. Entah di dalam senang atau di dalam penderitaan. Entah di dalam kondisi yang sehat ataupun sakit. Dia percaya bahwa dia tetap anak Allah. Dan pada waktunya Allah akan menolong. Maka Kristus memberi petunjuk bahwa dia yakin, sangat percaya kepada apa yang disebut sebagai firman daripada Bapa. Dan ini mengekspresikan keyakinan kepada siapa? Kepada Bapa. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita mulai lihat cobaan yang kedua.
Iblis bilang, oh kamu percaya kepada Bapa. Kamu percaya kepada firman-Nya. Maka jika engkau anak Allah yang mengimani firman, karena memang anak Allah memang harus imani firman, iblis mengakui hal itu. Jika engkau adalah anak Allah yang percaya kepada janji Bapa, ya karena memang anak-anak harus percaya kepada Bapanya, maka godaan yang pertama sekarang, kalau kamu percaya, buktikan dirimu. Sekali lagi, jika engkau anak Allah yang mengimani firman dan yang percaya kepada Bapa, buktikanlah dirimu bahwa engkau adalah anak Allah. Tadi dia bilang, buktikan bahwa Bapa adalah Bapamu. Sekarang dia bilang, kamu buktikan dirimu. Bapak Ibu, apa yang sementara disentuh oleh Yesus adalah disentuh oleh iblis adalah sesuatu yang sangat sensitif yang ada di dalam diri semua manusia, ego. Dia sementara menyentuh ego Yesus Kristus sebagai seorang manusia sekaligus sebagai umat Allah. Dia menyentuh ego Yesus Kristus supaya Yesus sekarang berdiri membuktikan dirinya dan sekali lagi tidak mengandalkan Tuhan. Dan kalau ini terjadi, percuma berdoa kan ya? Berdoa berarti saudara dan saya melihat kepada Allah yang besar dan kemudian belajar untuk mengandalkan Dia. Sekarang yang iblis lakukan adalah menyentuh egonya Yesus Kristus, lalu kemudian berusaha supaya Yesus Kristus melakukan apa yang membuktikan diri sebagai anak Allah, loncat dari hubungan bait Allah itu. Dan kalau Yesus melakukan itu, untuk apa dia berdoa sebenarnya? Bapak Ibu, sebenarnya ego Yesus itu satu kali lagi nanti akan disentuh kapan? Ketika Yesus Kristus ada di atas bukit Golgota. Sementara tersalib kemudian ada orang datang lalu bilang begini, jika benar engkau anak Allah, turunlah dari situ. Bahkan orang yang di sebelahnya dia, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Berkali-kali saya bilang, kalau itu saya, benar-benar saya turun Bapak Ibu. Saya lagi tersalib untuk dia, untuk orang yang ada di bawah, dan semua orang bilang, kalau dia memang orang benar, pasti Allah akan menyelamatkan dia. Lalu kawan yang di samping yang lebih berdosa dari saya. Kemudian dia bilang, kalau kamu orang benar, sekarang turun dari salib. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Pasti saya turun. Saya akan cabut semua paku itu. Saya turun lalu saya tanya, kamu bilang apa tadi? Kamu nggak tahu ya? Saya ini hamba Tuhan, lebih beres dari kamu. Tetapi justru inilah yang dilakukan oleh iblis. Setelah dia tahu bahwa Yesus berpegang teguh kepada firman. Sekarang yang dia sentuh adalah sesuatu yang ingin saudara dan saya selalu jaga. Ingin saudara dan saya pelihara. Banyak orang bungkus mukanya baik-baik supaya egonya terpelihara. Supaya wajahnya itu ketika tampil keluar selalu indah. Dan sekarang bagaimana cara dia menyentuh ego Yesus Kristus? Dia bawa Yesus Kristus ke hubungan bait Allah. Ada yang bilang besar kemungkinan itu adalah menara bait Allah, tempat yang paling tinggi, tempat yang sangat tinggi. Dan kalau orang jatuh dari sana, tidak ada yang bisa selamat. Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja, besar kemungkinan Yakobus dilempar dari menara itu dan kemudian dia mati. Memang ada yang bilang setelah dia dilempar dari atas, orang Yahudi datang, belum lihat dia, belum benar-benar mati. Mereka ambil pentungan dan mereka pukul kepalanya. Tetapi Yakobus mati sebagai martir di tempat di mana Yesus Kristus ditempatkan oleh iblis. Yang saya mau katakan adalah itu berarti kalau Yesus loncat dari atas lalu ada malaikat menatang dia dan dia lolos, berarti terjadi mujizat besar kan ya? Dan kalau dia melakukan mujizat itu, hari itu, apa yang dia dapatkan? Penerimaan orang Yahudi. Orang Yahudi suka tanda, orang Yahudi suka mujizat. Dia cukup loncat dari atas sana dan abis itu dia tidak perlu naik ke atas salib. Orang Yahudi akan menerima dia sebagai Mesias. Karena nggak akan mungkin ada orang jatuh dari atas sana dan selamat. Kalau Bapak Ibu mau coba nanti, itu gedung kita lagi dikerjakan. Nanti ajak Pak Kias, jangan ajak saya. Sampai di ujung yang paling atas dia punya balkon itu, Bapak Ibu ajak Pak Kias ke atas lalu bilang, Pak Kias, jika engkau hamba Tuhan. Meloncatlah dari atas sini ke bawah. Saya yakin Pak Kias juga nggak akan lakukan. Tapi kita nggak tahu lah ya, kita bisa coba memang. Tapi kalau saya nggak akan lakukan itu. Tapi jika Yesus melakukannya dan Bapa menggenapi janji akan menopang dia, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa orang Yahudi akan segera datang kepada Yesus dan bilang, kalau yang lain-lain itu mungkin Mesias yang gagal, kayaknya inilah Mesias yang berhasil. Jadi apa yang mau ditawarkan oleh iblis melalui cobaan yang kedua ini? Yang pertama, saya bisa pakai istilah distorted self-esteem. Cara menilai diri yang terdistorsi. Jika engkau anak Allah, jika engkau beriman, harusnya ada bukti bahwa kamu anak Allah.
Harusnya ada bukti bahwa kamu ini beriman. Apa bukti saya anak Allah? Atau apa bukti Yesus anak Allah? Apa bukti Yesus percaya kepada Bapa? Ya kalau seandainya kamu adalah anak Allah yang memiliki iman, harusnya terbukti bahwa kamu ini something. Harusnya kamu signifikan. Harus ada achievement, ada pencapaian. Harus bikin mujizat. Saya pakai bahasa orang hari ini. Harusnya kalau kamu anak Allah dan punya iman, mestinya sukses. Kamu harusnya bisa diterima oleh Yahudi, bisa diterima oleh dunia. Dunia ini memang suka superhero kan ya. Superhero itu satu yang unik di antara yang lain. Dia yang paling hebat, dia something. Dia adalah pribadi yang paling signifikan dibanding dengan yang lain. Dia melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain. Dan oleh karena itu maka dia diterima. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan iblis sementara berusaha mengalihkan Yesus. Sekali lagi, sementara mengalihkan Yesus dari penerimaan Bapa di dalam kalimat engkau anakku yang terkasih kepada penerimaan manusia sebagai fondasi bagi identitas. Sebelum saya lanjutkan, apa fondasi identitas Bapak Ibu hari ini? Apa yang membuat Bapak Ibu merasa berharga? Apa yang membuat Bapak Ibu puas dengan keberadaan hari ini? Apakah karena Anda menjadi orang yang sangat diterima oleh masyarakat? Apakah Anda adalah orang yang sangat diterima oleh gereja maka Anda merasa puas? Tetapi ini juga cara iblis untuk mengalihkan Yesus Kristus, menyentuh egonya, mengarahkan matanya kepada penerimaan manusia. Ini dijadikan sebagai fondasi bagi identitas dan nilai diri. Tetapi dia mengalihkannya dari apa yang disebut sebagai penerimaan Allah. Padahal Allah sudah bilang, engkau adalah anakku yang kukasihi, apalagi bukti yang dibutuhkan. Seolah-olah Bapak Ibu dan saya tidak cukup berharga hanya kalau Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah itu enggak cukup. Kamu itu baru bisa berharga. Kamu itu baru benar-benar signifikan di dalam dunia ini kalau kamu sukses dan kamu diterima oleh orang lain. Maka kejarlah itu. Minggu yang lalu saya bilang Yesus juga ketika dalam cobaan yang pertama kan disentuh di dalam aspek yang ini kan ya. Aspek makanan. Adam dicobai di Taman Eden, urusannya makanan. Sekarang Yesus dicobai di padang gurun, urusannya makanan. Entah Anda kelimpahan, Anda kekurangan, urusannya makanan. Hal-hal yang esensial yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sekarang ada satu yang sangat esensial dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan memang orang terus mengejar hal itu. Mukanya, egonya. Di mana saudara dan saya meletakkan fondasi bagi identitas kita. Saya takut banyak orang Kristen, dia baru merasa bahwa dia berharga kalau dia menduduki jabatan yang tertentu. Orang baru merasa berharga kalau di kantor dia sudah jadi CEO, bukan karyawan. Jadi kalau dia masih karyawan, dia nothing. Dia something kalau dia CEO misalnya. Kalau dia karyawan, dia berharap dia adalah karyawan yang menyamar. Sebenarnya dia CEO. Ini kan yang ditawarkan dunia bagi saudara dan saya. Tapi sistem nilai dunia yang dihidupi pada hari ini akan menghancurkan engkau dan saya. Karena CEO di kantor itu cuma berapa, karyawan itu selalu lebih banyak. Lalu kalau semua jadi karyawan CEO, saudara semua mau jadi CEO, karyawan saudara mau taruh di mana? Apakah Anda berharga karena Anda menduduki posisi-posisi yang penting itu? Apakah Anda berharga karena Anda mencapai pencapaian-pencapaian yang tidak dicapai oleh orang lain? Saudara dan saya tidak menjadi anak Allah yang dikasihi oleh Allah karena Anda sukses. Enggak, Anda tidak jadi anak Allah karena Anda sukses. Anda ini bukan orang-orang yang jadi anak Allah karena Anda something. Anda tidak menjadi anak-anak Allah karena Anda diterima oleh dunia. Kenapa? Alkitab itu dari awal sudah memberi penjelasan kepada saudara dan saya. Pada dasarnya, saudara dan saya adalah orang-orang gagal sejak awal. Alkitab bilang saudara dan saya adalah pemberontak bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita. Bahkan hal-hal baik yang saudara dan saya kerjakan, capaian-capaian yang saudara dan saya miliki hari ini, saya tidak merendahkannya. Namun saudara dan saya harus lihat dari sudut pandang Tuhan. Alkitab bilang itu seperti kain kotor. Di dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya kain kotor, tetapi itu kain haid. Hari ini Bapak Ibu dan saya menemukan perempuan itu punya, kaum wanita itu punya pembalut. Tetapi pada masa itu kan tidak ada pembalut yang disposal itu kan ya. Maka mereka pakai ada yang namanya kain haid itu. Persoalannya darah haid itu najis. Sehingga kalau Alkitab bilang segala sesuatu yang kamu capai, kebaikan-kebaikanmu itu seperti kain kotor, kain haid, berarti segala kebaikan kita itu pada dasarnya najis. Kita itu tidak menjadi anak Allah, diterima oleh Allah karena kesuksesan dan penerimaan yang saudara dan saya dapatkan. Alkitab bilang,
Saudara dan saya ini anak Allah karena Bapa mengasihi kita. Kristus itu disebut sebagai anak Allah. Engkau adalah anakku yang terkasih. Dan itu juga yang saudara dan saya terima. Hari ini kita disebut sebagai Kristen, disebut sebagai anak-anak Allah. Pertama, karena Bapa mengasihi kita. Yang kedua, karena anak berkorban bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai pengganti kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memimpin saudara dan saya berjalan di jalan Tuhan. Pada zaman dulu, yang namanya papa dan anak itu punya kemiripan bukan cuma di wajah, tetapi di dalam apa yang dikerjakan. Karena Yusuf tukang kayu, maka Yesus disebut sebagai anak tukang kayu. Beda hari ini kan ya. Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa pakai cara pikir hari ini untuk membaca Alkitab. Anak Bapa itu mestinya bukan hanya punya kemiripan di dalam karakteristik, tetapi di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Oleh karena itu, maka kalau Roh Kudus pimpin, maka dia akan pimpin Yesus berjalan di jalan yang Allah mau. Even itu pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak langsung dilayani oleh malaikat, tapi berhadapan dengan setan dulu. Dengan demikian, Bapak Ibu, ini berarti entah Bapak Ibu dan saya, tadi saya bilang entah Bapak Ibu adalah seorang hamba Tuhan, seorang pengurus, seorang jemaat, di kantor Bapak Ibu adalah seorang kepala kantor, entah Bapak Ibu adalah seorang karyawan, entah apapun itu. Saudara dan saya sama-sama berharga, karena saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya berharga dan harusnya cukup, karena Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Allah, meskipun kadang-kadang kita ditolak oleh dunia. Kadang-kadang saudara dan saya akan menemukan banyak orang Kristen hancur pada titik yang seharusnya dia nggak hancur. Hanya karena satu kantor semua melawan dia, lalu kemudian dia hancur. Kenapa? Karena saudara dan saya meletakkan fondasi bagi nilai diri kita di tempat yang rapuh, yaitu penerimaan orang lain. Apa yang kekal di dalam dunia ini? Bapak, Ibu, dan saya punya posisi, Bapak, Ibu, dan saya punya jabatan, itu tidak kekal. Kalaupun presiden paling 2 periode kan ya. Itu juga kalau nggak didemo dan diturunkan mahasiswa. Kalau sudah didemo dan diturunkan nggak sampai 5 tahun. Bapak Ibu lagi pengen demo nggak? Tetapi entah presiden, entah apa. Saudara dan saya berharga ya karena cinta kasih Allah. Yang saudara dan saya nikmati di dalam Kristus. Dan kalau saudara dan saya disebut sebagai sukses, itu karena Roh Kudus pimpin saudara dan saya berjalan di jalan yang benar meskipun sulit. Yonatan itu orang sukses atau orang gagal? Saya lagi ngomong Yonatan di dalam Alkitab, bukan Yonatan anak Pak Tanjung. Yonatan itu kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab orang sukses atau orang gagal itu. Anak raja nggak jadi raja. Dia tuh nggak lebih baik dari Gibran. Gibran itu anak presiden minimal jadi wakil presiden. Itu semua papa mau begitu, makanya Saul juga begitu. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Yonatan. Yonatan itu kan buka jubahnya dia pakaikan kepada Daud. Bapak Ibu itu jubah, itu tindakan simbolik. Dia menyerahkan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada Daud. Kenapa? Karena dia tahu raja selanjutnya bukan dia, tetapi Daud. Dia tahu persis kehendak Tuhan. Lalu dia serahkan kekuasaan itu, dia lindungi orang yang mau dibunuh oleh papanya. Saul itu sayang anak dan semua papa sayang anak. Makanya semua papa pengen anaknya minimal jadi wakil presiden. Saul mau. Saul siapkan itu. Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud. Yonatan yang diproyeksikan untuk menjadi raja melindungi Daud. Lalu Bapak Ibu ketemu apa yang dilakukan oleh Saul. Saul ambil tombak, dia lempar kepada Yonatan lalu dia bilang begini, kamu ini anak pelacur. Bodoh. Saya siapkan kamu jalan menuju kepada tahta. Kamu tinggalkan semua itu. Dan Bapak Ibu tahu, Saul mati. Yonatan itu bertarung bersama dengan papanya. Papa model kayak begitu. Yonatan bertarung sama-sama dengan papanya. Sampai kapan? Sampai mati. Saya mau tanya, ini orang berhasil atau ini orang gagal? Saya kira orang berhasil atau orang sukses yang dari sudut pandang dunia paling gagal itu Yonatan. Tapi saya percaya Yonatan berhasil karena dia mencapai kehendak Tuhan. Sekarang Bapak Ibu dan saya mau mengukur sukses itu dari mana? Dari apa yang ditawarkan oleh dunia bagi saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat sukses itu seperti yang ditawarkan oleh dunia, Yesus Kristus adalah orang paling gagal. Dia berkuasa untuk dapatkan segala kemuliaan. Dia nggak dapat apa-apa. Dia turun ke tempat yang paling rendah. Dia orang gagal. Tetapi Alkitab mendefinisikan sukses dan gagal dari sudut pandang yang berbeda. Mendefinisikan berharga dan tidak berharga dari sudut pandang yang berbeda.
Maka hari ini ketika Bapak Ibu dan saya pulang, jika Anda pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Anda adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jika Anda adalah orang yang kemudian dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti firman dan menghidupi firman, ketahuilah bahwa dari sudut pandang Alkitab Anda berjalan di jalan Tuhan dan Anda adalah orang yang berhasil. Cukup dengan itu. Bahwa kemudian karena kita jalan di jalan Tuhan, Tuhan memberkati kita, memberikan kepada kita dalam tanda petik posisi yang penting dari sudut pandang dunia, bersyukurlah. Tapi kalaupun tidak, puaslah. Sehingga kita nggak usah bunuh diri ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya berapa kali cerita, Stefani itu sering, Pak, sekarang anak-anak punya baju itu mesti bukan baju tas itu yang Smiggle. Persoalannya tas banyak, ya kenapa saya mesti beli Smiggle? Nanti dia pulang, Pak, itu semua anak di sekolah pakai Smiggle. Kenapa kalau semua anak pakai Smiggle, kamu harus pakai Smiggle? Kenapa? Bahwa sekarang saya bisa kasih kamu Smiggle itu satu hal. Tetapi kenapa kalau semua pakai Smiggle, kamu harus pakai Smiggle? Kenapa kamu harus sama dengan semua orang? Bapak Ibu, orang Kristen tidak harus sama dengan semua. Tapi kalau semua orang baik, ya jadi sama dengan semua. Jangan juga kita lihat, kami orang Kristen tidak harus sama dengan semua. Lah semua orang melakukan yang baik, kita bilang, oh enggak, saya enggak boleh sama dengan mereka. Enggak juga, bukan itu. Tetapi kalau seluruh dunia ini melawan Allah, dan mereka menerima orang-orang yang melawan Allah, saudara dan saya tidak harus menjadi orang yang melawan Allah untuk diterima oleh dunia. Ada masa orang yang dikenan oleh Allah itu ditolak oleh dunia. Kenapa saya bilang ini bermasalah? Karena dia bukan hanya menyentuh ego, tetapi dia berusaha untuk mengajak Yesus menjaga egonya, membangun signifikansi diri, memperoleh penerimaan manusia dalam perlawanan kepada Allah. Mari Bapak Ibu dan saya lihat Mazmur pasal 91. Yang dikutip oleh Yesus. Yesus kutip Alkitab, maka sekarang setan kutip Alkitab. Maka enggak semua pendeta ketika kutip Alkitab datang dari Tuhan sebenarnya. Jangan asal kutip Alkitab Bapak Ibu. Mengutip Alkitab dengan pengertian itu datang dari Tuhan. Kalau hanya sekedar bilang saya kenal Tuhan, Alkitab bilang setan juga kenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu bilang saya kutip ayat Alkitab, setan juga. Mazmur 91 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya baca 11, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-12. Ini Alkitab buka susahnya, ampun. Saya baca ayat 11. Atau saya baca 10, Bapak Ibu 11, nanti 12 kita baca sama-sama. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Sama-sama. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Persis ayat 11 dan ayat 12 inilah yang dikutip oleh iblis. Jadi iblis juga tahu Mazmur, bukan cuma Bapak Ibu dan saya. Dan lebih kacau lagi kalau iblis tahu Mazmur, tahu ayat Alkitab, Bapak Ibu dan saya sama sekali tidak tahu. Kasihan sekali Bapak Ibu dan saya. Setan kalau mau berperang dengan Bapak Ibu dan saya, dia mesti tahu apa yang menjadi senjata bagi orang Kristen. Dan setan tahu berdasarkan Mazmur, Allah sudah berjanji bahwa dia akan melindungi anak-anaknya. Sekali lagi, Tuhan Yesus bilang, saya percaya firman. Saya percaya kepada perkataan Bapa. Setan bilang, coba lihat Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di sana Allah berjanji bahwa dia akan melindungi anak-anaknya. Di dalam ayat 11, dia akan melindungi anak-anaknya di segala jalan mereka. Ini kan sesuai dengan keyakinanmu kan ya? Jadi dia kutip Alkitab, lalu kemudian Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh setan? Setan menekankan perlindungan Tuhan. Kamu tidak akan celaka. Tapi setan menghilangkan, mau bilang frasa yang merupakan kunci untuk memahami teks ini. Ayat 11, di segala jalanmu. Allah akan melindungi engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu ketika mengatakan segala jalan orang percaya, itu bukan berarti Bapak Ibu dan saya mau pergi kemanapun Allah akan lindungi. Orang Kristen pergi ke tempat pelacuran dilindungi oleh Tuhan. Main judi orang Kristen dilindungi oleh Tuhan. Nah. Istilah jalan di dalam Amsal pasal 2 ayat 8-20 dan Amsal-Amsal yang lain selalu dikaitkan dengan jalan orang benar yang diarahkan oleh kebenaran. Seringkali ini disebut sebagai jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan firman. Jalan yang menuntut saudara dan saya taat kepada kehendak Tuhan. Maka di dalam ayat 11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan yang benar.
Bukan di dalam segala yang saudara dan saya inginkan. Di titik ini, iblis mengalihkan mata Yesus Kristus, pikiran dan hati Yesus Kristus dari firman dan kehendak Allah yang signifikan untuk hidupnya dia. Yesus bilang apa? Orang itu hidup bukan dari roti tetapi dari firman. Yesus pakai firman. Sekarang Bapak Ibu bayangkan ya, iblis pakai firman untuk mengalihkan mata dari firman dan kehendak Allah. Bapak Ibu, ini perang canggih sekali ini. Di dalam apologetika, Bapak Ibu, ada namanya apologetika presaposisional. Kita bukan mulai dengan menyerang orang itu punya pribadi, tapi saudara dan saya menyerang dia bukan dengan membangun argumentasi, tapi masuk ke dalam pemikirannya dia. Itu kalau Bapak Ibu dan saya lihat kursi itu ada 4 kakinya kan ya. Kalau ada 4 kaki itu di dalam tradisi reform, apologetika presaposisionalis itu bukan dengan menggergaji kursi itu. Tetapi seorang apologis yang baik, dia akan pukul kaki-kaki kursinya. Kalau 4 kaki itu runtuh atau hancur, dengan sendirinya kursi itu hancur. Maka yang diserang adalah presaposisi. Bapak Ibu, reform pakai apologetika presaposisionalis. Iblis juga. Yesus bilang, orang hidup dari firman Tuhan. Sekarang dia pakai firman untuk menjauhkan Yesus dari firman. Dia mengalihkan mata dari firman yang hidup, dari kehendak Allah yang menuntun kepada hidup. Dialihkan kemana? Kepada prestasi, mujizat, penerimaan, kesuksesan di mata manusia. Mengejar kesuksesan tanpa kepedulian dan ketaatan kepada firman Allah. Maka ini adalah kesuksesan dari kacamata iblis yang bisa disebut sebagai kegagalan di mata Allah oleh karena beda standar. Salah satu pendeta kita itu buka kelas Q&A online, lalu kemudian waktu bahas mengenai pekerjaan, ada satu pertanyaan yang menarik itu. Jemaat yang bertanya itu bilang dia punya seorang teman pengusaha yang sangat sukses. Dan dapat nasihat dari pengusaha yang sukses itu kira-kira begini. Di sekolah, nyontek itu salah. Itu sebuah kegagalan. Tetapi di dalam bisnis, dia melihat bahwa ya nyontek itu sebuah keharusan. Anda harus bisa lihat produknya orang lain, teliti dengan sangat baik, lalu kembangkan supaya produk yang Anda hasilkan itu lebih baik dari produknya dia. Sampai di titik ini kan nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kemudian dia bilang begini, nasihatnya adalah, ya sebenarnya dia punya kecenderungan kalau dia lihat anak-anak muda yang berani untuk nyontek, dia akan lebih berani untuk dijadikan sebagai karyawan. Waktu saya dengar pertanyaan itu, saya pikir ini ajaib, ini pengusaha. Sayangnya ini adalah seorang pengusaha yang berhasil dalam bisnis tapi gagal untuk berpikir. Jadi kalau saudara jadi orang berhasil tanpa punya kemampuan berpikir dengan baik, saya nggak usah pakai Alkitab lah, saya pakai Machiavelli. Machiavelli bilang ada orang berhasil itu cuman karena beruntung aja. Cuman orang yang berhasil karena beruntung nggak akan lama. Orang berhasil itu mesti punya 2. Pertama, memang ada, Kristen bilang anugerah, ada keberuntungan. Tapi yang kedua mesti ada kapasitas. Salah satu kekuatan dari yang disebut sebagai kapasitas adalah kemampuan berpikir dengan baik. Saya mau tanya, apakah setiap kali saudara lihat produk orang lain itu sama dengan nyontek? Saya kira kalau kita pakai istilah nyontek, mungkin kita bisa pakai istilah meniru. Di dalam dunia ini ada 2 kategori meniru. Kategori pertama itu yang kita sebut sebagai nyontek. Itu tidak boleh, plagiarisme. Jadi mahasiswa sampai kapanpun Anda tidak boleh nyontek. Jangan ikut pengusaha yang gagal berpikir ini. Tetapi ada meniru yang disarankan. Kita menyebut itu sebagai meneladani. Iya dong. Bapak Ibu lihat ada orang yang baik sedari imannya, Bapak Ibu akan bilang kepada anak-anak kita kan, kamu coba teladani dia. Paulus bilang ikuti teladanku, artinya kita meniru. Di dalam sains itu Karl Popper, seorang filsuf yang memperhatikan sains, itu dia pakai istilah kalimat-kalimat protokol. Orang masuk ke laboratorium, dia akan catat dia masuk jam berapa, suhu berapa, apa yang dia lakukan. Secara detail dia catat langkah-langkahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah orang berikut yang masuk ke dalam laboratorium yang sama, melakukan penelitian yang sama. Jika mereka mengikuti langkah-langkah yang persis sama, hasilnya sama. Jadi memang ada tindakan yang dilakukan untuk ditiru. Nah kalau hanya untuk membedakan meniru yang boleh dan yang nggak boleh ini nggak bisa. Waduh, saya kira pada kategori dasar berpikir saja sudah bermasalah. Dan berdasarkan salah berpikir ini, kegagalan berpikirlah, kemudian dia pakai sistem kerajaan dunia.
Saya akan berani rekrut mahasiswa kerja di tempat saya kalau dia berani nyontek. Saya enggak tahu nasihat macam apa ini. Tapi keberhasilan diukur dari sudut pandang yang bertentangan dengan Alkitab. Dan orang bisa bangga dengan hal itu, menceritakannya. Kita ada di dalam satu dunia yang sudah enggak tahu malu. Orang habis korupsi dia joget. Enggak usah pikir kemana-mana. Ini contoh paling sederhana, tiap hari saudara dan saya temukan. Orang bikin dosa, cerita dengan bangga. Ada masa di mana saudara dan saya akan menemukan anak-anak remaja ketika mereka kumpul. Itu yang paling jahat, itu yang paling bisa diterima di dalam peer groupnya dia. Orang sudah gak malu-malu dengan dosa. Dosa menjadi sebuah kebanggaan. Hal-hal yang saudara dan saya dapatkan dari dosa, itulah yang kemudian diceritakan kepada orang lain. Dibungkus dengan kata puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya hidup dengan cara yang sedemikian, kita sementara menghidupi cara iblis yang kedua untuk menjebak ini. Membangun ego, menjadikan diri sebagai orang yang signifikan, menjadikan diri sebagai orang yang diterima oleh manusia, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya melakukan hal ini, Bapak Ibu dan saya melakukan dosa yang sangat besar, karena kita sementara menempatkan diri di atas Allah. Yesus bilang, apakah engkau yakin bahwa engkau adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah? Apakah engkau yakin hanya karena dia berfirman? Kalau dia berfirman bahwa dia mengasihi engkau. Tadi saya suruh kamu buktikan. Sekarang yang kedua. Suruh dia buktikan bahwa dia mengasihi engkau. Bapak Ibu, ini kan orang yang lagi diuji oleh Allah. Oleh setan disuruh untuk menguji Allah. Ini mengerikan kan ya? Bayangkan kalau ada dosen tanya kepada mahasiswa. Kasih pertanyaan. Mahasiswanya bilang, sebelum saya jawab Pak. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Itu adalah proses yang menjengkelkan itu. Allah sementara menguji, oleh iblis sekarang dibalikkan. Kamu uji Allahmu itu. Bukankah kamu ini disebut sebagai anak Allah, dikasihi oleh dia? Kamu ada di padang gurun ini dipimpin oleh siapa? Saya yang panggil kamu ke sini, bukan Roh Kudus yang pimpin kamu datang ke padang gurun. Kamu puasa 40 hari. Kamu berdoa kepada dia. Kamu meditasi firman. Kamu sementara berusaha untuk taat. Kamu berusaha untuk melayani dia. Ada korban tenaga. Ada korban waktu. Segala sesuatu sudah diberikan kepada dia. Maka harusnya engkau layak dapat pelayanan terbaik. Seringkali ini yang saudara dan saya lakukan kan. Saya sudah kasih semua. Waktu sudah. Tenaga sudah. Sudah ada lagi yang tersisa. Maka seharusnya saya pantas dapat yang paling baik dari Tuhan. Bapak Ibu, salah satu jemaat di cabang kita itu seorang pelayan yang sangat baik. Masuk ke gereja Reform, kemudian melayani bersama-sama dengan hamba Tuhan. Salah satu hamba Tuhan di cabang kita di luar Jabodetabek. Tiap kali hamba Tuhan itu pergi ke KKR regional, dia adalah salah satu yang senantiasa mendampingi. Jadi hamba Tuhan itu kalau pergi keluar, Bapak Ibu, pelayanan di sekitar Jawa Tengah, selalu dia pergi dan mendampingi. Tapi menarik, ada satu kali karena pekerjaannya dia, bisnisnya dia ada sedikit masalah. Maka kali itu hamba Tuhannya jalan pergi ke KKR regional, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dan dari banyak kesempatan untuk berangkat itu mungkin 1 atau 2 kalinya dia nggak ikut. Mostly ikut. Tapi Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Ketika dia berjuang, selama ini dia kasih uangnya, dia kasih waktunya, kasih tenaganya, mendampingi hamba Tuhan, pelayanan kemana-mana. Kalau kita bilang Tuhan dimuliakan, iya, Tuhan dimuliakan melalui pelayanan hamba Tuhan dan juga orang-orang yang bersama dengan mereka. Kali ini dia hanya berhenti sejenak supaya dia bisa kerja demi hidup istri dan anak-anaknya. Waktu dia lagi di perusahaannya dia, di kantornya dia. Kemudian dia dapat panggilan untuk segera pulang, dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dia pulang. Dia temukan istrinya sudah mati dibunuh orang. Rampok masuk ke dalam dan bunuh istrinya. Dia rasa bahwa dia punya hati itu begitu sakit. Selama ini Tuhan, saya kasih saya punya hidup untuk melayani engkau. Cuman kali ini saja saya kerja demi hidup istri dan anak-anak saya. Dan pada hari itulah engkau ambil hidup istri saya. Dalam kondisi seperti ini pertanyaannya adalah di mana keadilan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Sehingga sang gembala sidang itu waktu dia sharing kepada kami, dia bilang waktu dia datang, dia duduk di situ. Itu Bapak nggak bisa ngomong apa-apa, cuman telepon, Pak, bisa nggak Bapak pulang? Kalau bisa, nggak usah lanjutkan perjalanan ke sana, pulang. Saya butuh sekarang.
Lalu kemudian, tapi dia tidak kasih tahu kenapa, sehingga sambil jalan hamba Tuhan itu telepon lagi teman-teman yang lain. Lalu jemaat kasih tahu peristiwa itu. Akhirnya hamba Tuhan itu, gembala sidangnya, pulang. Lalu kemudian dia punya vikaris yang lain itu terus meneruskan perjalanan sampai selesai KKR regional. Waktu dia pulang, dia bilang semua sudah dipersiapkan. Bapak itu cuma duduk di samping jenazah istrinya yang sudah dipersiapkan itu. Dan hanya menangis. Dia bilang seorang laki-laki, badannya besar gitu, menangis. Lalu ada orang lain datang, mau menghibur. Jangan menangis, kamu nih seorang laki-laki. Lah, laki-laki kok nggak boleh nangis? Jadi laki-laki ini susah. Laki-laki itu nggak bicara, nggak nangis, nggak semua. Karena dia laki-laki, dia nggak boleh nangis. Karena kamu Kristen jangan nangis. Loh, Yesus Kristus saja nangis. Kenapa nggak boleh? Tapi yang menarik adalah si hamba Tuhan itu, dia bilang saya memutuskan untuk tidak bicara apa-apa karena terlalu banyak suara yang dia dengar. Tapi ketika dia sudah mau pulang sore itu, dia peluk bapak itu dan dia bilang, saya hanya sampaikan satu hal. Pak, ingat, Tuhan itu baik. Lalu kemudian dia pergi. Kami tanya, kenapa kamu bilang Tuhan itu baik? Dia bilang, di masa-masa kritis seperti itu, saya dan setan akan berebut jiwanya. Setan akan bilang, Tuhan jahat. Sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan apapun itu berdasarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan baik. Bapak Ibu, inilah yang diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu, banyak orang membayangkan bahwa kalau dia sudah memberi segala-galanya bagi Tuhan, maka berkat anugerah Tuhan senantiasa akan menyertai dia. Tidak ada pukulan, tidak ada lagi penderitaan. Tapi Yesus mau bilang, umat Allah itu berhasil ketika dia taat. Tetapi Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia tahu menentukan mana yang baik. Kadang-kadang kalau dia lihat pukulan dan penderitaan itu sesuatu yang baik, dia akan hadiahkan itu bagi saudara dan saya. Iblis akan selalu menawarkan hal-hal yang baik yang cocok dengan kebutuhan kita hari ini. Allah kita adalah Allah yang tahu melihat jauh ke depan. Satu pesan saya melalui bagian ini, pencobaan yang kedua. Jangan coba-coba atur-atur Tuhan karena Anda merasa Anda sudah memberi yang paling baik bagi Tuhan. Anda bukan Tuhan. Cukup satu Tuhan di dalam alam semesta, cukup satu Tuhan di dalam gereja, cukup satu Tuhan di dalam sekolah, cukup satu Tuhan di dalam rumah tangga. Jangan terus-menerus atur-atur dia, karena saudara merasa saudara telah memberi yang terbaik bagi dia. Ini cara pikir iblis. Kamu sudah puasa, kamu sudah berdoa, 40 hari kamu tidak makan dan minum, kamu mempersiapkan diri untuk mempermuliakan dia, dan perjalanan yang menderita ini hanya awal dari akhir yang paling menyakitkan, yaitu salib. Dan hanya makan saja dia nggak kasih. Engkau layak dapat lebih baik Yesus. Dan biarlah Bapak Ibu dan saya tidak menghidupi spiritualitas yang sedemikian. Sekarang yang ketiga, pencobaan yang ketiga saya kira cepat saja. Karena Yesus bilang kepada dia bahwa tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan itu yang paling besar, nggak bisa diuji, nggak bisa dicobai. Maka sekarang iblis pakai cara yang paling barbar. Kalau sudah bujukan sudah nggak bisa. Iblis pakai cara paling barbar ini dia. Bawa dia ke gunung yang paling tinggi. Memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dan kemuliaannya. Lalu kemudian setan bilang begini, sudah nggak usah banyak ngomong. Semua saya kasih kepada kamu, sujud menyembah kepadaku. Dan bahasa Yunaninya, satu kali saja. Yesus nggak bilang, setan nggak bilang, tiap hari kamu sujud menyembah kepadaku. Nggak, satu kali aja. Cincailah satu kali ini. Kamu hidup kira-kira 30 tahun. Satu kali menyembah saya. Pada usia 30 tahun. Selama dari kecil sampai sekarang kamu gak pernah bikin dosa. Satu kali aja. Kali ini aja. Di masa yang kritis ini. Dan semuanya akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, ini sensitif. Karena berkaitan dengan misi Yesus Kristus. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Yesus datang ke dalam dunia untuk menaklukkan alam semesta. Menaklukkan semua manusia dari semua bangsa. Artinya semua kerajaan. Demi kemuliaan Allah. Dan ini nanti terjadi, Bapak Ibu dan saya ketemu klaim itu dalam Matius 28 ayat 16. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada padaku. Karena memang itu misinya. Tetapi misi ini digenapi dengan cara taat kepada Allah. Menaklukkan setan di atas kayu salib. Iblis ganti agenda itu. Mau melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan kok sakit. Gak usah. Coba lihat. Seluruh dunia dan kemuliaannya sekarang saya tunjukkan kepada kamu. Cukup satu kali menyembah. Gak usah naik ke salib. Ngapain repot? Naik salib tuh repot kan ya? Menyakitkan. Sekarang gak usah. Kita ganti aja. Semuanya akan saya serahkan kepadamu. Dan gak usah lama-lama. Satu kali ini saja. Kamu sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, mari kita lihat kalimat ini. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Memangnya ini dunia milik setan?
Memang beberapa ayat, Efesus pasal 2 ayat 2, Efesus 6 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 19, itu seperti mau mengatakan dunia ini di bawah kekuasaan iblis. Pertanyaannya, ini dunia milik setan atau milik Tuhan sebenarnya? Allah itu tidak pernah melepaskan kepemilikannya atas Bapak Ibu dan saya dan seluruh alam semesta. Kalau dia pencipta, dia pemilik. Hak kekayaan intelektual itu milik dia. Sah itu. Tapi memang Bapak Ibu dan saya bisa bilang bahwa iblis memiliki kontrol yang cukup besar atas orang-orang yang berdosa, atas orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Iblis itu punya kontrol yang cukup besar atas berbagai kuasa yang seringkali disebut sebagai kuasa kegelapan. Itu sebab yang membedakan saudara dan saya sebagai umat Allah yang sudah lahir baru dengan mereka yang belum lahir baru, itu kan demonic possession. Kalau saudara dan saya belum mengalami kelahiran baru, saya tidak bilang saudara adalah milik iblis, tetapi saudara dan saya ada di bawah kontrol iblis. Sehingga saudara dan saya masih bisa dirasuki. Kita punya tubuh itu bisa disentuh oleh iblis. Ayub bisa, tetapi Ayub tidak bisa dirasuki oleh iblis. Karena iblis tidak pernah memiliki dia, iblis tidak bisa mengontrol dia. Jika Anda dan saya belum menjadi orang yang adalah manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah, kontrol iblis atas saudara dan saya, termasuk jiwa saudara dan saya, terlalu besar sehingga bahkan kita bisa dirasuki. Ini memberi petunjuk bahwa memang di dalam konteks tertentu iblis punya kontrol itu juga cukup besar. Maka sekarang apa yang ditawarkan? Sebenarnya mungkin Bapak Ibu dan saya para penafsir itu melihat dua hal ini. Dia akan bilang begini, kamu tahu, saya memiliki kontrol atas segala sesuatu yang jahat. Tapi kalau kamu sujud menyembah kepadaku, saya akan serahkan dunia ini kepadamu. Dunia akan berubah menjadi lebih baik. Ketika dolar lagi 18.000, kita menginginkan lebih baik, setan akan bilang, saya bisa. Saya akan kasih dunia ini menjadi lebih baik, lebih bisa dinikmati tanpa salib. Kalau dia kontrol orang jahat, ini yang dia janjikan. Saya akan membuat mereka berhenti bikin jahat. Saudara lagi mengeluh dengan koruptor. Setan bisa bilang, saya bisa bikin mereka berhenti korupsi. Mahasiswa yang dapat dosennya pembimbing yang galak. Setan bisa bilang, saya bisa bikin dia berhenti menjadi galak. Urusan moralitas, setan bisa berikan bagi saudara dan saya. Tetapi dunia bisa berubah tanpa salib. Atau yang kedua, orang-orang jahat itu, Yesus, orang-orang jahat yang menyalibkan engkau, mereka saya kontrol, maka saya bisa memberikan kenyamanan kepadamu. Saya bisa menawarkan penerimaan dunia bagi kamu. Saya bisa membebaskan kamu dari gangguan dan ancaman mereka. Saya bisa membawa kamu kepada kemuliaan yang kamu inginkan itu, tapi tanpa salib. Ini menarik kan ya? Semua setan bisa berikan. Kenyamanan setan bisa berikan. Apa yang saudara inginkan? Kenyamanan hidup, setan bisa berikan. Saudara merasa terganggu dengan orang-orang tertentu yang saudara anggap jahat. Saudara berdoa kepada Tuhan, setan bilang, lebih mudah dengan saya. Saya bisa memberikan semua yang kamu inginkan itu. Mari kita campur sedikit. Satu kali menyembah saya. Hari-hari yang lain engkau menyembah Tuhan. Bukankah lebih menguntungkan? Bersama Tuhan kamu nyaman. Bersama saya tidak ada yang ganggu. Sempurna hidup ini. Tetapi Bapak Ibu perhatikan syaratnya. Jika engkau satu kali saja sujud menyembah kepadaku. Ini tipuan yang mengerikan. Bapak Ibu, iblis tidak pernah dagang rugi, kata pendeta Stephen Tong itu. Satu kali Anda menyembah iblis, Anda akan terikat selama-lamanya. Sekali lagi, satu kali penyembahan diberikan kepada iblis. Dia minta memang cuma satu kali. Karena dia tahu satu kali diberikan, selama-lamanya saudara dan saya jadi budak. Kenapa? Karena satu kali Anda dan saya menyerahkan diri kepada iblis, selamanya Anda terpisah dari Allah yang suci. Dia beri seluruh dunia untuk memperbudak Bapak Ibu dan saya. Dia tukar kebebasan yang sejati yang dari Allah dengan perhambaan. Dia mau memberikan kepada saudara dan saya kemuliaan dunia untuk melepaskan kita dari Allah dan kerajaannya. Dia tukar hidup dengan kematian. Dia tukar kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Sehingga di dalam dunia ini Bapak Ibu dan saya harus terus-menerus memilih. Bapak Ibu dan saya mau pilih mana, kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita lihat Matius pasal yang ke-13 dan saya akan tutup khotbah ini dengan perbandingan yang ada di sana. Sekali lagi Matius pasal yang ke-13.
Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Semua perumpamaan di sini mau bercerita kepada saudara dan saya mengenai apa yang disebut sebagai kerajaan Allah. Setelah dia berbicara mengenai kerajaan Allah, itu berkaitan dengan firman yang mengubah hati Bapak Ibu dan saya. Apa yang terjadi setelah saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah? Ayat 24 pasal 13, itu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Nanti penjelasannya ada di dalam kan 24 sampai dengan 30, 36 sampai 43 adalah penjelasannya. Tapi ringkasnya, lalang dan gandum itu bercerita kepada saudara dan saya, di mana kerajaan Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Di situ musuh selalu ada. Maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa membayangkan hadir dalam kerajaan Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah, melayani Tuhan tanpa perang, tanpa korban, tanpa merasa tertekan, tanpa pergumulan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga dia mau bilang kerajaan Allah adalah kerajaan yang berperang. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menuntut korban, menuntut saudara dan saya bertumbuh. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kesulitan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang juga penuh dengan apa yang disebut sebagai tekanan. Kalau begitu, apakah ini kerajaan yang layak untuk dicari dan dihidupi? Apakah ini layak untuk dipilih? Bukankah setan akan terlihat lebih baik? Oleh karena itu, maka segera setelah itu, Bapak Ibu menemukan bahwa Yesus menjelaskan kerajaan Allah di dalam ayat 44 sampai dengan ayat 46. Untuk menggambarkan di dalam dunia ini, tidak ada yang lebih berharga dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam di dalam sebuah ladang. Lalu ada orang kerja. Orang kerja ini punya harta milik, termasuk punya hidupnya dia. Lalu kemudian ketika dia lihat orang ini gali, lalu kemudian dia ketemu harta itu, dia tahu bahwa harta yang dia temukan lebih berharga dari semua yang dia miliki. Maka Alkitab bilang apa? Dia pulang, dia jual bukan hanya rumahnya, tetapi semua yang dia miliki. Sehingga sekarang dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali satu. Semua yang dia jual itu dia pakai untuk membeli atau dia tukarkan dengan kerajaan Allah. Sekarang dia sudah tidak punya apa-apa karena semua yang dia miliki dia sudah kasih. Namun dia memiliki satu yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu Allah dan kerajaannya. Perumpamaan ini mau bercerita kepada saudara saya mengenai hal ini. Setan, dia balik perumpamaannya. Harta yang terpendam itu dibiarkan terus terpendam. Kalau sudah dimiliki, setan bilang kamu jual aja. Nanti saya akan berikan semua yang lain. Jadi orang yang di perumpamaan itu menjual segala miliknya untuk memiliki kerajaan Allah. Saudara dan saya akan selalu ditawarkan untuk melepaskan kerajaan Allah demi memiliki semua yang dimiliki oleh iblis dan mau diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Hidup Bapak Ibu dan saya penuh dengan pilihan, dan pilihan-pilihan Bapak Ibu dan saya menentukan kita ini anak-anak Allah atau siapa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur kami belajar dari Kristus, jika anak Allah yang sejati itu masih dicobai, berusaha untuk dijatuhkan, apalagi kami orang-orang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Namun kami bersyukur karena Ibrani mengatakan Kristus adalah Kristus yang telah menderita dalam pencobaan. Dia telah memenangkannya, maka dia dapat menguatkan kami. Kuatkanlah kami gerejamu, kuatkanlah kami umatmu, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, supaya di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kami memperoleh dan menikmati kemenangan. Jangan biarkan kami melepaskan hal hidup dan menikmati kematian. Jangan biarkan kami melepaskan kerajaan Allah untuk memperoleh dan memeluk kerajaan dunia ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus dan firman yang memimpin kehidupan kami. Biarlah semua ini membuat kami yakin kami dikasihi oleh Allah. Kami tahu bahwa kami berharga. Sehingga kami tidak perlu merekatkan diri kami kepada hal-hal yang fana untuk menikmati penerimaan dunia ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.